Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai buku Filsafat Ilmu bab 13 Sosiologi, Pengetahuan dan Penimisme. Baik, kami dari kelompok 6 beranggotakan para kumpulan Siregar, Nela Abna Tanjung, Dwi Arista, Safira, dan Santi Atria Khairani. Baik, kepada Bapak dosen selaku dosen pengampu Filsafat Ilmu yang saya hormati, dan teman-teman sejawat seperjuangan di kelas Dikdas B2 semester 1. Baik, yang pertama, sosiologi pengetahuan dan penimisme. Penggiat penimisme menyimpulkan bahwa hal ini berarti kita perlu menstruktur riset ilmiah untuk mengurangi efek nilai-nilai personal dan sosial yang eksternal terhadap penemuan-penemuan ilmiah. Menurut pendapat mereka, penemuan ilmiah ini dibenarkan secara objektif bila pengaruh nilai-nilai eksternal dihilangkan. Tetapi menurut Helen Longino, nilai-nilai eksternal dari ilmuwan dapat digunakan secara sah untuk menentukan inversi-inversi mana yang dapat ditarik dari data, di mana yang dimaksud tidak ada suatu yang secara epistemologis salah pada para ilmuwan yang memutuskan untuk menarik atau tidak menarik inversi-inversi khusus dari data karena keterlibatan nilai-nilai eksternal mereka. Contohnya, ilmuwan yang berpikir manusia sebagai agen-agen perubahan. Berikutnya adalah yang pertama, kepentingan eksternal dan relativisme. Program unggul dari Barnes dan Bloor, David Bloor dan Barry Barnes mengatakan bahwa lokasi sosial atau minat sosial selalu memainkan peran penting dalam menentukan entahkah para ilmuwan menerima sebuah teori atau entahkah suatu teori dibenarkan. Secara singkat, Barnes dan Bloor beranggapan bahwa program unggul lebih ilmiah daripada program lemah atau pandangan kaum rasionalis karena ia memiliki 4 unsur utama sebagai berikut yang tertera pada layar. Berikutnya, tentang argumen lemahnya teori-teori sangat problematis. Suatu argumen kunci yang mendukung program unggul mengatakan bahwa teori-teori kurang didukung oleh data, dan dengan itu tidak hanya teori saja didukung oleh evidensi, karena beberapa jumlah data secara logis kompatibel dengan sejumlah teori ilmiah yang tidak kompatibel. Maka lemahnya teori-teori karena tidak didukung oleh data tidak memaksa kita untuk memasukkan faktor-faktor sosial dalam menjelaskan pendapat-pendapat ilmuwan. Yang kedua, nilai-nilai eksternal dan objektivitas. Empirisme feminis dari Longino. Helen Longino dalam Science as Social Knowledge mengatakan bahwa nilai-nilai eksternal daripada peneliti dan komunitas inilah sering amat mempengaruhi proses inferensi secara sah berdasarkan data. Argumen inti Longino. Apa itu? Berapa banyak teori secara logis konsisten dengan data yang sama? Longino tidak menerima bahwa ilmuwan harus menggunakan asumsi-asumsi latar belakang yang dibenarkan oleh komitmen nilai eksternal mereka. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa sebaliknya mereka menggunakan induksi atau juga prosedur lain untuk membenarkan teori-teori tertentu berdasarkan data.
Berikutnya, pandangan Logino tentang objektivitas tidak tepat. Pandangan Logino itu adalah suatu bagian penting dari catatan Logino, yaitu apa? Pembelaannya atas pandangan bahwa penemuan-penemuan ilmiah itu objektif jika penemuan-penemuan itu bisa sampai pada komunitas yang ia yakini sebagai ideal. Jika dia benar, keputusan dari komunitas ilmiah untuk menerima suatu teori tertentu dapat ditentukan oleh nilai-nilai kontekstual, dan komunitas itu masih dapat dibenarkan secara objektif bila menerimanya. Walaupun demikian, kendati pembelaan Logino tentang komunitas ilmiah ideal tidak cocok, ia masih dapat berargumentasi bahwa ini adalah suatu komunitas yang secara epistemologis lebih disukai daripada komunitas-komunitas lain, karena ini lebih mungkin menerima teori-teori yang dekat dengan kebenaran dan punya kuasa secara prediktif. Nah, pendapat Logino itu dikritik oleh Barwell terhadap Logino. Apa kritik oleh Barwell? Ismay Barwell berpendapat bahwa kendati penjelasan Logino tentang objektivitas sebagiannya masih benar, ia masih tetap perlu dilengkapi. Barwell menghubungkan objektivitas itu dengan mengatakan ini adalah ciri khas yang meningkatkan probabilitas bahwa teori-teori inti kritik Barwell terhadap penjelasan Logino. Berikutnya, teori menurut kaum feminis. Menurut kaum perempuan, teori Barwell mengatakan bahwa agar suatu komunitas menjadi sungguh objektif, ia tidak hanya mencapai konsensus seperti yang dijelaskan oleh Logino, tetapi juga harus sungguh objektif seperti apa yang dijelaskan Sandra Harding. Bagi Harding, suatu komunitas peneliti hanya dapat menjadi sangat objektif bila semua asumsi latar belakang, agenda-agenda, dan pengaruh-pengaruh budaya dalam menentukan koneksi, data, atau inferensi diatur agar dapat dilihat dan otoritas mereka diakui dalam komunitas itu. Nah, itu didiskusikan kritik Barwell dan Harding. Seperti catatan Logino tentang objektivitas, pembelaan Harding tentang objektivitas yang kuat punya masalah. Masalah pertama ialah sama sekali tidak jelas memperkenalkan perspektif yang lain dan memberikan mereka otoritas atau isu-isu tentu merupakan cara untuk memperoleh nilai yang lebih objektif terhadap tentang dunia. Persoalan kedua, penjelasan Harding jauh lebih tidak jelas. Beberapa ilmu seperti fisika sejak abad 18 sangat dipengaruhi prasangka ideologi. Harding mengatakan metafora yang digunakan oleh para peneliti untuk sebagai yang penting dari teori itu. Oke, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Kurang dan janggalnya kami mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.